Di dunia modern, hukuman penjara dianggap sebagai bentuk keadilan paling masuk akal. Namun di masa lalu, keadilan tidak selalu berarti kemanusiaan. Hukuman bukan hanya soal memberi efek jera, tapi tentang membuat pelakunya menderita dan menjadikan penderitaan itu sebagai tontonan. Semakin sakit, semakin dianggap adil, semakin lama, semakin dianggap setimpal. Hari ini, kita akan membahas 10 hukuman paling kejam yang pernah ada di dunia. Hukuman yang tidak hanya mengakhiri hidup, tapi menghancurkan tubuh dan mental manusia secara perlahan. Hukuman pertama dikenal sebagai lynchi, atau yang sering disebut hukuman 1000 sayatan. Hukuman ini berasal dari Tiongkok kuno dan digunakan selama ratusan tahun. Korban tidak langsung dibunuh. Tubuhnya disayat sedikit demi sedikit. Biasanya dimulai dari bagian yang tidak mematikan. Algojo sengaja menghindari organ vital agar korban tetap hidup dan sadar. Dalam beberapa kasus, korban baru meninggal setelah puluhan, bahkan ratusan sayatan. Hukuman ini biasanya diberikan kepada pengkhianat negara karena dianggap sebagai kejahatan paling berat. Hukuman kedua berasal dari Eropa abad pertengahan, dikenal dengan nama breaking wheel. Korban diikat di atas roda besar, lalu algojo akan memukul tulang-tulang tubuhnya menggunakan tongkat besi atau palu. Kaki dan tangan dipatahkan satu persatu. Kemudian tubuh korban diputar agar tulang yang patah semakin hancur. Setelah itu, tubuh korban sering dipajang di tempat umum sebagai peringatan. Banyak korban tidak langsung meninggal, melainkan sekarat selama berhari-hari. Hukuman ketiga adalah scavism, hukuman yang dianggap sebagai salah satu yang paling menjijikan dalam sejarah. Hukuman ini berasal dari Persia kuno. Korban dipaksa berbaring di antara dua perahu kayu, hanya kepala, tangan, dan kaki yang terlihat. Tubuhnya kemudian diolesi susu dan madu, lalu dipaksa meminum campuran yang sama setiap hari. Serangga, lalat, dan belatung akan datang dan perlahan memakan tubuh korban. Kematian terjadi sangat lambat melalui infeksi, dehidrasi, dan pembusukan hidup-hidup. Hukuman keempat adalah impaling atau penusukan dengan tongkat kayu panjang. Hukuman ini terkenal digunakan di wilayah Eropa Timur. Tongkat ditusukkan melalui tubuh korban, lalu ditegakkan ke tanah. Jika dilakukan dengan cara tertentu, korban bisa tetap hidup selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Hukuman ini bukan hanya tentang membunuh, tapi tentang memperlihatkan kekuasaan dan menanamkan rasa takut di masyarakat. Hukuman kelima dikenal sebagai boiling to death, atau direbus hidup. Hukuman ini pernah digunakan di Jepang, feodal, dan beberapa wilayah Eropa. Korban dimasukkan ke dalam air mendidih atau minyak panas. Dalam beberapa kasus, air dipanaskan perlahan agar korban merasakan setiap tahap penderitaan. Hukuman ini jarang dilakukan. Namun, ketika terjadi, biasanya untuk kejahatan yang dianggap sangat berat. Hukuman keenam adalah brazen bull, alat penyiksaan dari Yunani kuno. Alat ini berbentuk patung banteng dari logam. Korban dimasukkan ke dalamnya, lalu api dinyalakan di bawah patung tersebut. Saat logam memanas, korban akan terbakar hidup-hidup di dalamnya. Yang paling kejam, sistem di dalam patung mengubah jeritan korban menjadi suara seperti auman banteng, sehingga penderitaan manusia terdengar seperti suara hewan. Hukuman ketujuh adalah crucifixion atau penyaliban. Hukuman ini digunakan oleh Kekaisaran Romawi dan dianggap sebagai hukuman paling memalukan. Korban dipaku atau diikat di kayu salib, lalu dibiarkan mati perlahan akibat kelelahan, dehidrasi, dan kesulitan bernapas. Kematian bisa memakan waktu sangat lama. Hukuman ini sengaja dilakukan di tempat umum agar semua orang melihat dan merasa takut. Hukuman kedelapan dikenal sebagai flaying atau pengulitan hidup-hidup. Kulit korban dikupas dari tubuhnya, sebagian atau seluruhnya. Dalam beberapa budaya, kulit korban kemudian dipajang sebagai peringatan. Hukuman ini hampir selalu berujung kematian akibat rasa sakit, pendarahan, dan infeksi. Namun, dalam beberapa kasus, korban dibiarkan hidup tanpa kulitnya
untuk sementara waktu. Hukuman ke-9 adalah The Rock, alat penyiksaan terkenal dari Eropa. Korban diikat dengan tangan dan kaki, ditarik ke arah berlawanan menggunakan alat pemutar. Perlahan, sendi akan terlepas, otot robek, dan tulang bisa patah. Tujuannya seringkali bukan untuk membunuh, tetapi untuk memaksa korban mengaku, baik bersalah maupun tidak. Hukuman terakhir adalah drowning cage. Korban dimasukkan ke dalam keranjang besi, lalu dicelupkan ke dalam air berulang kali. Korban tidak langsung mati, tetapi mengalami rasa tenggelam berkali-kali sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Hukuman ini sering digunakan untuk menghukum perempuan yang dituduh melakukan sihir atau pelanggaran moral. Semua hukuman ini menunjukkan bahwa di masa lalu, keadilan seringkali tidak mengenal belas kasihan. Hukuman dibuat untuk menimbulkan rasa takut, bukan rasa adil. Hari ini, hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Namun, sejarah mencatatnya sebagai pengingat bahwa manusia pernah menciptakan penderitaan atas nama hukum. Dan mungkin yang paling mengerikan bukanlah hukuman-hukuman ini, melainkan fakta bahwa semua ini pernah dianggap wajar.